Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini, kita membahas tema 4, penilaian harian 3. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.1. Soal nomor 1. Makna simbol sila kedua Pancasila memiliki dua bentuk mata rantai. Rantai kotak, simbol laki-laki, rantai lingkaran adalah simbol dari perempuan yang saling terkait. Adalah titik-titik. A. Laki-laki dan perempuan saling menghormati. B. Laki-laki dan perempuan saling menjaga. C. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. D. Laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sama. Jawabnya adalah C. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. 2. Pak Made dan Pak Tony memiliki pekerjaan yang berbeda. Walaupun begitu, keduanya tidak memandang bahwa pekerjaan mereka jauh lebih mulia dibandingkan pekerjaan orang lain. Keduanya saling menghargai. Dengan sikap seperti itu, Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila titik-titik dari Pancasila. Mencerminkan sila yang kedua dari Pancasila. 3. Rantai lingkaran pada lambang sila ketiga Pancasila melambangkan titik-titik. Melambangkan perempuan. 4. Sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid dalam pendidikan adalah salah satu fungsi dari titik-titik. Fungsi dari kesepakatan kelas. 5. Tuliskan manfaat kesepakatan kelas. Manfaatnya adalah melatih untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10. Di sebuah padang rumput, ada seekor singa sedang menyantap daging. Tiba-tiba, burung elang menyambarnya. Singa pun marah dan menyatakan perang terhadap bangsa burung. Segala jenis burung akan menjadi musuhnya. Pada malam hari, kelompok yang dipimpin singa melakukan serangan. Bangsa burung kalah. Soal nomor 6. Perpaduan antara unsur-unsur yang membangun cerita sehingga merupakan kerangka utama cerita disebut dengan titik-titik. A. Alur, B. Latar, C. Tokoh, D. Sudut pandang. Jawaban yang benar adalah A. Alur. 7. Gambaran perilaku atau sikap tokoh dalam sebuah cerita yang berhubungan dengan sifat duniawi disebut titik-titik. Disebut watak. Nomor 8. Latar tempat cerita tersebut adalah titik-titik. Latar atau tempat cerita tersebut di sebuah padang rumput. Nomor 9. Sifat burung elang pada cerita tersebut adalah titik-titik. Sifatnya adalah serakah. 10. Tuliskan akhir dari cerita tersebut. Akhir dari cerita tersebut adalah bangsa burung kalah. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.8. Soal nomor 11. Pernyataan berikut yang bukan merupakan dampak dari pemanasan global adalah titik-titik. A. Mencairnya es di kutub menyebabkan turunnya permukaan air laut. B. Terjadi keseimbangan ekosistem. C. Berkurangnya keanekaragaman hayati. D. Mencairnya es di kutub menyebabkan pulau-pulau kecil terendam. Jawaban yang benar adalah B. Terjadi keseimbangan ekosistem. 12. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dan berlebihan akan mengakibatkan titik-titik. Mengakibatkan berkurangnya zat hara tanah. 13. Sinar matahari dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami
merupakan contoh pemanfaatan sumber daya sumber sinar matahari merupakan sumber daya alternatif. 14. Di sebuah sungai ditemukan benda-benda seperti berikut. 1. Kaleng sarden. 2. Botol air mineral. 3. Kantong plastik. 4. Daun pisang. 5. Bangkai binatang. 15. Sebutkan 3 sifat sampah B3. Sifat sampah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, dan bersifat infeksius. Kemudian kita lanjutkan muatan IPS KD 3.3. Nomor 16. 1. Karyawan kantor. 2. Penjaga toko. 3. Satpam. 4. Peternak. Pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat di lingkungan perkotaan adalah A4, B 1, 3, dan 4, C 2 dan 3, D 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah D. Pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat di lingkungan perkotaan adalah karyawan kantor, penjaga toko, dan satpam. 17. Dokter, guru, atau dosen dan arsitek merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan Dokter, guru, dosen, dan arsitek menghasilkan jasa. 18. Contoh jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam yaitu Contohnya ada contoh pekerjaan tersebut langsung berhubungan dengan sumber daya alam, petani, dan nelayan. 19. Jenis pekerjaan memanfaatkan kayu sebagai bahan bakunya adalah jenis pekerjaan pengrajin kayu dan tukang pangkas kayu. Nomor 20. Sebutkan 3 jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Yang pertama adalah dokter, yang kedua guru, 3 tukang ojek, 4 tukang jahit, dan lain-lain. Selanjutnya muatan SPDB KD 3.1. Soal nomor 21. Jika seseorang menggambar suatu benda dengan mencontoh objek yang tersedia di depannya, maka disebut menggambar dengan pendekatan A. Imajinasi, B. Abstrak, C. Tanpa model, D. Model. Jawaban yang benar adalah D. Model. Nomor 22. Gambar yang menjelaskan ide cerita atau narasi dinamakan gambar dinamakan gambar ilustrasi. 23. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering adalah Alat dan bahan menggambar ilustrasi dengan teknik kering adalah pensil. 24. Gambar benda yang memiliki bentuk tidak beraturan dan digambar bebas disebut disebut gambar bebas. 25. Sebutkan ciri-ciri karya gambar 3 dimensi. Ciri-ciri karya gambar 3 dimensi adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, kemudian dapat dinikmati dari sudut pandang dari mana saja, dan menempati ruang.